Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video ketiga dengan tema bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Pengertian bahasa menurut para ahli, menurut David dan Harley 2006, bahasa adalah merupakan pesan yang disampaikan dalam bentuk ekspresi sebagai alat komunikasi pada situasi tertentu dalam berbagai aktivitas. Bahasa menurut Pateda 2011 merupakan deretan bunyi yang bersistem sebagai alat atau instrumentalis yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu kepada lawan tutur dan akhirnya melahirkan kooperatif antara penutur dan lawan tutur. Sedangkan menurut Nugroho 2013, hakikat komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menyampaikan isi pesannya kepada manusia lain untuk mencapai tujuan tertentu. Bahasa sebagai alat komunikasi berarti sebagai alat bunyi yang mempunyai maksud atau tujuan yang digunakan pemakainya untuk berinteraksi dengan lawan bicara agar tidak tercipta suatu kesalahpahaman. Beberapa fungsi bahasa sebagai komunikasi, yang pertama yaitu fungsi informasi, yang kedua ekspresi diri, dan yang ketiga adaptasi dan integrasi, kemudian yang keempat adalah kontrol sosial. Kategori fungsi bahasa dalam kaitannya dengan fungsi komunikatif itu ada 8. Yang pertama yaitu modalitas, kemudian yang kedua adalah disiplin dan evaluasi moral, kemudian yang ketiga suasi atau bujukan, kemudian yang keempat argumen, yang kelima inquiry dan eksposisi rasional, kemudian yang keenam emosi personal, kemudian ketujuh relasi interpersonal, kemudian yang kedelapan relasi emosional. Keterkaitan antara bahasa dengan komunikasi. Menurut si Barani, komunikasi selalu diasosiasikan dengan proses berbahasa. Sebaliknya, apabila berbicara tentang bahasa, kita selalu mengaitkannya dengan komunikasi. Bahasa merupakan alat untuk terciptanya sebuah komunikasi. Begitu pula komunikasi, bahasa merupakan satu hal yang primer untuk mencapai komunikasi yang baik. Kesimpulan, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan satu hal yang primer untuk mencapai komunikasi yang baik. Tanpa memiliki bahasa, orang lain tidak bisa menjalin hubungan dengan berkomunikasi. Komunikasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bahasa yang jelas yang dapat dimengerti oleh orang lain. Itulah tadi pembahasan mengenai bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video ketiga dengan tema bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Pengertian bahasa menurut para ahli, menurut David dan Harley 2006, bahasa adalah merupakan pesan yang disampaikan dalam bentuk ekspresi sebagai alat komunikasi pada situasi tertentu dalam berbagai aktivitas. Bahasa menurut Pateda 2011 merupakan deretan bunyi yang bersistem sebagai alat atau instrumentalis yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu kepada lawan tutur
dan akhirnya melahirkan kooperatif antara penutur dan lawan tutur. Sedangkan menurut Nugroho 2013, hakikat komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menyampaikan isi pesannya kepada manusia lain untuk mencapai tujuan tertentu. Bahasa sebagai alat komunikasi berarti sebagai alat bunyi yang mempunyai maksud atau tujuan yang digunakan pemakainya untuk berinteraksi dengan lawan bicara agar tidak tercipta suatu kesalahpahaman. Beberapa fungsi bahasa sebagai komunikasi, yang pertama yaitu fungsi informasi, yang kedua ekspresi diri, dan yang ketiga adaptasi dan integrasi, kemudian yang keempat adalah kontrol sosial. Kategori fungsi bahasa dalam kaitannya dengan fungsi komunikatif itu ada 8. Yang pertama yaitu modalitas, kemudian yang kedua adalah disiplin dan evaluasi moral, kemudian yang ketiga suasi atau bujukan, kemudian yang keempat argumen, yang kelima inquiry dan eksposisi rasional, kemudian yang keenam emosi personal, kemudian ketujuh relasi interpersonal, kemudian yang kedelapan relasi emosional. Keterkaitan antara bahasa dengan komunikasi. Menurut si Barani, komunikasi selalu diasosiasikan dengan proses berbahasa. Sebaliknya, apabila berbicara tentang bahasa, kita selalu mengaitkannya dengan komunikasi. Bahasa merupakan alat untuk terciptanya sebuah komunikasi. Begitu pula komunikasi, bahasa merupakan satu hal yang primer untuk mencapai komunikasi yang baik. Kesimpulan, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan satu hal yang primer untuk mencapai komunikasi yang baik. Tanpa memiliki bahasa, orang lain tidak bisa menjalin hubungan dengan berkomunikasi. Komunikasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bahasa yang jelas yang dapat dimengerti oleh orang lain. Itulah tadi pembahasan mengenai bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.